Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-zahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita sama-sama menjadikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan detik ini, hari ini kita semua masih Allah berikan kesempatan untuk beribadah, bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya tidak lepas dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, puji syukur, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan ini, keselamatan ini senantiasa mengiringi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan yang dirahmati Allah. Tak lupa pula Fatih berpesan pada diri pribadi dan pada jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita dihiasi dengan keimanan dan ketakwaan. Di akhir hayat kita juga bersama dengan iman dan takwa, dan seluruh lini kehidupan kita diawasi dan terpatri iman dan takwa dalam hati sanubari kita. Ma'asyiral muslimin dan yang dirahmati Allah. Mengutip dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, di awal tahun 2021 ini terjadi banyak sekali yang sejumlah 197 bencana di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar kejadian merupakan bencana alam. Bencana banjir mendominasi dengan jumlah 134 kejadian. Disusul tanah longsor 31 kejadian dan puting beliung sebanyak 24 kejadian. Serangkaian bencana ini yang terjadi di awal 2021 ini menyebabkan sebanyak 184 orang meninggal dunia. Lebih dari 2.700 orang mengalami luka-luka. Sebanyak 9 orang dinyatakan hilang, dan mereka yang menderita serta mengungsi mencapai kurang lebih 1,9 juta orang. Sederet bencana yang menimpa rakyat Indonesia di awal tahun ini memunculkan sebuah pertanyaan yang terngiang oleh kita. Apakah bencana ini sebuah ujian atau azabkah yang Allah berikan timpakan kepada bangsa ini? Bencana atau musibah ada kalanya ujian dan ada kalanya merupakan azab yang Allah berikan yang disegerakan di dunia. Lalu pertanyaannya, dari mana kita mengetahui bahwa sebuah bencana atau musibah itu adalah ujian atau azab? Ma'asyiral muslimin dan yang dirahmati Allah. Apabila musibah itu ditimpakan kepada orang-orang soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah sebuah ujian yang ingin meninggikan derajat mereka dan melipat gandakan pahala mereka di akhirat. Musibah yang berupa ujian ini ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dihendaki kebaikan pada dirinya, seperti para nabi, para wali, ulama yang mengamalkan ilmunya serta orang-orang soleh lainnya. Maka ketika itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan," barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya,
Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin dan ma'lum yang dirahmati Allah. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa seseorang yang dikehendaki kebaikan dan derajat yang tinggi pada dirinya, maka Allah akan melindunginya dari musibah agama dan menimpakan berbagai musibah dunia pada dirinya, anaknya, hartanya, atau orang-orang yang dicintainya. Musibah agama seperti meninggalkan sholat, berjudi, mencuri, dan lain sebagainya. Sedangkan musibah dunia sangat banyak bentuknya, di antaranya kemiskinan, sakit, ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintainya, diperlakukan buruk semena-mena oleh orang lain, dan lain sebagainya. Semakin taat seseorang dan semakin banyak ia melakukan kebaikan, maka semakin besar pula dan berat pula ujian yang Allah timpakan pada dirinya. Sebagaimana kita tahu, manusia yang paling taat adalah para nabi. Musibah yang menimpa mereka tentu lebih banyak dan lebih besar serta lebih berat dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya yang tidak mau beriman. Beliau juga dicaci maki dan seringkali dipukuli sampai pingsan ketika menyampaikan dakwah kepada umatnya. Nabi Ibrahim diuji dengan dilemparkan ke api yang berkobar-kobar dan tidak dikaruniai anak sampai lanjut usia. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan sakit selama 18 tahun dan diwafatkan seluruh anaknya dan dilenyapkan seluruh hartanya. Nabi Muhammad SAW diuji dengan cacian, makian dari kaumnya sendiri, dilempari kotoran dan jeroan unta di kepala dan badannya saat ia sujud, dilempari batu sampai berdarah-darah, ditinggal wafat oleh istri tercintanya, ditinggal wafat oleh putranya yang masih bayi, meninggalkan kampung halaman yang tercinta, mengalami demam tinggi 2 kali lipat dari demam paling tinggi yang pernah dialami manusia pada umumnya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, asadun nasi balaan al-anbiya, manusia yang paling berat musibahnya itu adalah para nabi, sumal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang di bawahnya derajatnya, kemudian orang-orang yang di bawah derajatnya mereka. Yubdal rajul ala hasabi dinihi, kemudian seseorang itu diuji berdasarkan sekuat apa ia berpegang teguh pada agamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dan lainnya. Ma'asyiral muslimin dan ma'lum yang dirahmati Allah. Sedangkan bencana atau musibah yang merupakan azab yang Allah timpakan kepada pelaku dosa atau maksiat, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fama bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan dosa kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Quran surah Asy-Syura ayat 30. Oleh karena itu, musibah yang ditimpakan suatu kaum atau negeri sejatinya adalah sebuah teguran dan peringatan bahwa kita telah berbuat dosa dan kerusakan di muka bumi ini. Perbuatan manusialah yang selama ini banyak merusak ekosistem dan lingkungan. Manusia yang serakah selalu mengeksploitasi alam dan banyak menyebabkan kerusakan lingkungan. Peringatan dari Allah yang berupa bencana menunjukkan bahwa Allah masih sayang kepada hamba-hambanya dan menghendaki mereka untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoinya. Karenanya kerusakan alam selalu mengakibatkan kerusakan bagi warga yang ada di sekelilingnya, terutama rakyat-rakyat kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia, liyudhiqahum, supaya Allah merasakan kepada mereka ba'dal ladzi 'amilu, sebagian dari akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surah Ar-Rum ayat 41. Analoginya, misalnya kita diamanai seseorang untuk menjaga lukisan hasil karyanya,
namun oleh kita justru malah kita merobeknya, membuangnya atau bahkan menghilangkannya. Pasti si pemilih akan marah ketika melihat apa yang telah kita perbuat, karena kita tidak menjaga amanahnya dengan baik, menyia-nyiakan kepercayaannya. Begitu juga halnya dengan sikap kita terhadap alam ini sebagai anugerah sekaligus karya Allah yang seharusnya kita jaga, kita rawat dengan baik untuk diambil manfaatnya seperlunya, bukan atas dasar keserakahan semata-mata. Walhasil, sang pemilik Jagat Raya ini pun murka, marah melihat tingkah laku manusia yang semena-mena memperlakukan karyanya yang tidak sopan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin dan maklumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang penting sekali untuk diperhatikan oleh kita semua, bahwa ada sebuah hadis Rasul yang berbunyi, innan nas idza ra'ul munkar falam yughayyiruhu. Sesungguhnya manusia apabila mengetahui kemungkaran itu lalu mereka tidak mau mengubahnya, yusiku ayyuhammahumullahu biqah, maka hampir saja atau tunggulah saatnya Allah akan mengazab mereka seluruhnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin dan maklumat yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa jika suatu daerah terdapat kemungkaran yang merajalela dilakukan, tapi tidak ada satupun yang mengubahnya dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka azab Allah akan menimpa mereka semua. Azab Allah tidak hanya dikenakan kepada mereka yang berbuat kemungkaran, tetapi juga ditimpakan kepada orang-orang yang soleh yang enggan beramar ma'ruf nahi munkar dengan mencegah kemungkaran tersebut. Kemungkaran adalah seperti paham-paham yang menyimpang dari ajaran para ulama ahlus sunnah, berjudi, minum minuman keras, korupsi, suap, mengganggu kerukunan masyarakat, berbuat kekacauan, kerusakan dan lain sebagainya. Analoginya adalah seperti seekor tawon menyengat seseorang, lalu ia pergi berkerumun dengan koloninya yang ada di sebuah pohon. Seseorang tersebut murka dan marah, akhirnya memberangus atau membakar satu pohon tersebut yang terdapat sarang tawon. Begitulah dengan kondisi kita. Satu atau sebagian segelintir dari kita yang berbuat maksiat, kedurhakaan, kerusakan, namun dampaknya dirasakan oleh kita semua. Satu orang makan nangka, semua kena getahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, semoga saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bencana di negeri ini adalah mereka meninggal dalam keadaan syahid, serta para korban lainnya diberi kesabaran, ketabahan, kekuatan, kemudahan dalam menghadapi semuanya. Semoga negeri ini menjadi negara yang aman, selamat dari segala musibah, negara yang tentram, makmur, dan selalu mendapat perlindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala azza min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil khulafa'ur rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Thalib wa ambaqiyati sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibas sa'ilin ya maulana ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al bala'
والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلف والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.